Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Amelia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan tentang hipertensi di Desa Luyu Bakti, Kecamatan Puspahyang, Kampung Citiu, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, di mana sasaran utamanya yaitu keluarga Tuan J, di mana anggota keluarganya yaitu Nyonya S yang mengalami penyakit hipertensi. Untuk pokok bahasannya yaitu penyuluhan tentang penyakit hipertensi, di mana tujuan instruksi umum atau TIU yaitu setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan penderita dan keluarga mampu memahami tentang penyakit hipertensi dan cara pencegahannya. Untuk tujuan khususnya yaitu setelah diberikan penyuluhan selama 1 kali dalam 30 menit itu diharapkan penderita dan keluarga mampu menyebutkan dengan benar apa itu pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, penanganan hipertensi, lalu nutrisi pada hipertensi, dan diet seperti apa pada penyakit hipertensi. Nah, untuk materinya dalam penyuluhan ini, yang pertama ada pengertian hipertensi, lalu yang kedua ada penyebab dari hipertensi, tanda dan gejala dari hipertensi, penanganan hipertensi, nutrisi pada penderita hipertensi, dan diet pada penderita hipertensi. Untuk waktunya itu 5 menit pembukaan tadi sudah kita lakukan, dan untuk 20 menit yaitu pelaksanaan penyuluhannya, dan untuk 5 menit terakhir kita akan melakukan evaluasi dari hasil penyuluhan yang sudah kita lakukan nanti ya. Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu hipertensi. Sebelum saya menjelaskan pengertian hipertensi, mungkin sudah banyak yang tahu apa itu hipertensi. Nah, kita sebagai seorang awam menyebutkan bahwa hipertensi itu adalah darah tinggi. Ya, memang betul hipertensi itu darah tinggi. Tetapi ada pengertian yang lebih luas dari hipertensi, di mana hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten, di mana tekanan darah sistoliknya itu melebihi 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Nah, hipertensi juga dapat didefinisikan sebagai tekanan darah yang lebih tinggi dan diklasifikasikan sesuai dengan derajat keparahannya. Mempunyai rentang dari tekanan darah yang normal, tinggi hipertensi itu sampai kepada hipertensi magelina, di mana keadaan ini dikategorikan sebagai hipertensi primer atau esensial, yaitu hampir 90% semua kasus, atau sekunder terjadi sebagai akibat dari kondisi patologis yang dapat dikenal dan seringkali dapat diperbaiki. Lalu yang selanjutnya ada penyebab dari hipertensi, di mana hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada hipertensi esensial atau yang sering disebut dengan hipertensi primer, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Lalu yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang dapat diketahui seperti apa penyebabnya, menunjukkan gejala dan keluhan yang jelas. Untuk hipertensi sekunder itu disebabkan oleh penyakit lain, misalkan penyakit jantung, penyakit endokrin, penyakit gagal ginjal, kehamilan, dan pengaruh sekunder dari obat-obatan tertentu seperti kontrasepsi oral. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Jelas, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi hipertensi itu faktor keturunan, di mana dari data statistik itu terbukti bahwa seseorang yang memiliki riwayat hipertensi kemungkinan lebih besar bisa menurunkan kepada anggota keluarganya nanti. Untuk yang kedua yaitu ciri perseorangan, di mana ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur dan jenis kelamin. Untuk yang ketiga adalah kebiasaan hidup, di mana kebiasaan hidup ini
yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah mengonsumsi garam yang tinggi, yaitu melebihi dari 440 gram, obesitas atau makan berlebihan, stres, dan pengaruh lainnya, misalkan merokok, minum alkohol, dan minum obat-obatan lainnya, itu termasuk faktor yang nantinya akan mempengaruhi timbulnya hipertensi. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala dari hipertensi. Jelas ya, kita juga tahu tanda dan gejala dari hipertensi, di mana tanda dan gejala dari hipertensi itu yang pertama tekanan darahnya itu tinggi. Yang saya tadi sebutkan, tekanan darah sistolnya itu lebih dari 140 dan diastolnya lebih dari 40. Lalu ada yang kedua yaitu pusing. Yang ketiga itu ada berat di tengkuk atau sakit punduk kalau kata Sundanya mah. Nah, sebagian orang itu ketika merasakan sakit di tengkuk beranggapan wah ini mah hipertensi, tekanan darahnya tinggi lagi. Jelas ya, ketika kita mau mengetahui hipertensi bukannya itu, kita harus memeriksakan kesehatan kita terlebih dahulu, apakah itu hipertensi atau penyakit lainnya, seperti itu. Lalu ada materi yang selanjutnya tentang penata laksanaan pada pasien hipertensi. Untuk yang pertama itu ada penata laksanaan diet, di mana tujuannya untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Di mana prinsip diet pada penderita hipertensi itu yang pertama makanannya beraneka ragam dan gizi yang berseimbang. Jelas ya. Lalu yang kedua, jenis dan komposisi makanan yang disukai dengan kondisi penderita. Lalu yang ketiga, jenis garamnya harus dibatasi dengan keadaan kesehatan penderita, apalagi yang menderita hipertensi, konsumsi garamnya harus diturunkan lagi. Lalu ada penata laksanaan dengan pemberian obat-obatan antihipertensi, di mana pasien yang mengalami hipertensi akan diberikan terapi obat penurun tekanan darah seperti amlodipin. Tetapi dengan terapi obat-obatan tidak bisa langsung tekanan darahnya itu menurun atau normal. Pasti harus melalui tahapan-tahapan yang cukup untuk bisa mengembalikan darah menjadi normal lagi, tekanan darah menjadi normal lagi, seperti itu. Selain itu juga ada nutrisi pada penderita hipertensi. Seperti apa sih nutrisi pada hipertensi itu? Yang pertama, cukup kalori, protein, dan vitamin. Harus seimbang, seperti tadi yang saya sebutkan. Lalu ada yang kedua yaitu jumlah natrium yang diperlukan tergantung dari penyakit hipertensi. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga. Lalu ada yang ketiga itu sumber karbohidrat seperti beras, kentang, singkong, terigu, tapioka, dan makanan yang diolah dari bahan tersebut itu harus garamnya tetap harus dikurangi atau dibatasi. Lalu ada yang keempat yaitu sumber protein hewani seperti daging, ikan, di mana mengonsumsi daging dan ikan itu minimal 2 potong sedang. Lalu telur maksimal 1 butir sehari, susu dengan maksimum 2 gelas sehari. Lalu ada sumber protein nabati seperti kacang-kacangan dan hasilnya yang diolah itu dimasak tanpa garam atau garamnya dikurangi. Lalu ada sayuran dan buah-buahan. Jelas ya, kita juga ketika ingin kesehatannya itu sehat, bukan hanya untuk hipertensi saja, makanannya itu harus seimbang, 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Lalu ada diet pada hipertensi. Seperti apa sih diet pada hipertensi itu? Ada ya diet pada hipertensi, di mana diet yang pertama itu diet rendah lemak dan mengurangi atau menghindari makanan yang berminyak seperti gorengan, daging, ikan yang mengandung banyak lemak. Lalu yang kedua itu diet rendah garam. Batasi pemakaian garam dan makanan yang diasinkan. Seperti ikan asin juga itu
sangat tidak diperbolehkan gitu ya kepada penderita hipertensi, karena nanti bisa menjadi gejala dari timbulnya hipertensi. Lalu ada hindari konsumsi daging kambing dan minuman beralkohol tinggi. Yang menderita hipertensi ketika makan daging kambing, gak mau katanya, nanti tekanan darahnya tinggi lagi gitu. Ya, itu bisa menyebabkan dari hipertensi. Lalu yang keempat itu ada lakukan olahraga secara teratur dengan terkontrol seperti jalan kaki, naik sepeda, dan berenang. Aktivitas yang tidak berat tetapi ringan dan tidak memerlukan banyak tidak memerlukan banyak tenaga gitu. Seperti itu ya. Biasa jalan-jalan depan rumah, bersepeda dengan keluarga lainnya gitu. Mungkin materi dari awal sampai akhir sudah selesai sesuai SAP atau satuan acara penyuluhan. Langkah yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi tersebut yaitu menyampaikan evaluasi dari materi, menyampaikan kesimpulan materi, mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam, lalu memberikan pelayanan kesehatan seperti mengukur tekanan darah dan konsultasi. Nah, untuk pemberian pelayanan kesehatan bisa kita lakukan nanti di luar penyuluhan atau di luar acara ya, untuk bisa mengefektifkan waktunya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangannya, ketidaktepatan dalam katanya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.